Selama 10 tahun aku menggembleng diriku. Hasilnya tidak percuma, bukan? Orang itu begitu tenang, bagaikan danau yang tidak terukur dalamnya. Mulai hari ini aku akan membantu dan menolong orang-orang yang baik. Syukurlah, kau sudah mulai bertobat. Tangkap dia! Ikat dia! Bunuh kalau bisa! Di awal episode ini, kita menuju pada Basir dan Lindu Aji yang di saat itu masih berjalan berdua menuju arah barat untuk menunaikan tugas dari Kiai Jamas guna menyelamatkan Santal Lima dari kejaran Mak Lampir. Namun seperti biasa, Basir tidak bisa diajak cepat karena pemuda gendut itu pasti capek ketika baru sebentar saja berjalan, apalagi jika harus berlari cepat seperti perintah Kiai Jamas. Kini terpaksa Lindu Aji pun menuruti kemauan Basir untuk beristirahat sejenak. Mereka pun terlibat debat panas yang berakhir dengan kelucuan Basir yang selalu menghibur namun mengesalkan bagi Senopati Mataram tersebut. Tak lama kemudian, Lindu Aji pun kembali melanjutkan perjalanan dengan diikuti oleh Basir di belakangnya yang kelihatan sangat terpaksa karena ia tidak ingin ditinggal sendirian. Kini kita kembali lagi kepada Santal Lima yang di saat itu masih bertarung melawan anak buah Mak Lampir yang diperintahkan untuk menangkap atau membunuhnya. Tidak main-main. Tangkap! Tangkap! Hai guru! Hiya! Hiya! Kalau bisa, sulit guru, ikat dulu dengan tali jalan tunda. Baik guru. Hiya! Entah mengapa, Mak Lampir selalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Santal Lima, namun dirinya sendiri tidak mau menghadapi pemuda itu. Padahal ia tahu bahwa murid-muridnya tidak akan mampu mengalahkan murid Kiai Jamas tersebut. Kini si mata malaikat pun kembali kabur dari kepungan pasukan Mak Lampir. Namun mereka tidak mau membiarkan pemuda itu lepas begitu saja, karena guru mereka pasti akan marah besar jika hal itu sampai terjadi. Sementara itu, Lindu Aji dan Basir kini tengah beristirahat kembali di dalam sebuah gua yang cukup besar. Pada kesempatan tersebut, akhirnya Lindu Aji pun menuruti kemauan Basir untuk makan. Mereka pun membakar hewan buruannya di dalam gua itu. Akan tetapi, belum selesai mereka melahap makanannya, mendadak saja terdengar suara ribut-ribut di luar gua. Hal itu tentu saja membuat Lindu Aji dan Basir menjadi terkejut dan penasaran. Bahkan, Basir pun langsung meninggalkan makanannya untuk menyusul Lindu Aji yang telah terlebih dahulu melompat dan berlari ke arah mulut gua untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Santal Lima, betul. Ayo, kita tolong Santal Lima. Kejar tidak, kejar tidak, kejar. Aduh, masa aku melawan sebanyak itu? Tidak, kejar tidak, kejar tidak. Aduh. Lindu Aji, Ya, kita ketemu lagi Lampir. kurang ajar. Sampai kapan kau akan jadi penghalangku? Sampai kau tidak lagi membuat keonaran, Lampir. Tangkap keduanya, jangan beri ampun. Ya, Mak Lampir pun sangat terkejut ketika melihat kehadiran Lindu Aji.
Pertarungan pun berlanjut dan kini Santalima pun merasa yakin jika ia akan menang dengan bantuan Lindu Aji. Dengan demikian, murid Kiai Jamas tersebut pun menjadi bertambah semangat untuk bisa segera mengalahkan lawan-lawannya. Begitu pula dengan Lindu Aji yang merasa memang mendapatkan tugas tersebut oleh Kiai Jamas, sehingga ia tidak mau bermain-main. Dengan bersemangat, ia mengeluarkan seluruh kelincahannya untuk bisa menghajar pasukan Mak Lampir yang seakan tidak memiliki rasa lelah tersebut. Apalagi kemudian juga muncul Jatmiko yang otomatis bersama dengan Grandong. Hal itu pun jelas membuat nenek setan tersebut menjadi sangat terkejut dan semakin ketakutan. Kali ini tamat riwayatmu, Lampir. Grandong, mundur! Mana dia? Dia kesini tadi. Siapa, Sir? Dek Grandong. Oh, itu Mak Lampir dan kroco-kroconya. Tadi itu 10 orang royok saya. Baru mau saya beri 1 jurus sudah lari tunggang langgang. Wah, hebat. Setelah Mak Lampir kabur, Basir pun kembali bertingkah lucu, seakan-akan ia yang membuat tokoh nomor 1 golongan hitam itu kabur. Kawan-kawannya pun sampai hafal betul dengan sifat manusia gendut yang lucu sekali itu. Santalima yang melihat keberadaan Grandong pun menjadi gelisah karena menurutnya Grandong sudah harus dibunuh. Namun sampai saat itu makhluk tersebut justru dibiarkan masih bebas di antara mereka. Basir yang sudah mengetahui tentang hubungan Grandong dan Jatmiko pun menjelaskan kepada Santalima bahwa Grandong sudah menjadi baik. Mendengar penjelasan Basir, si mata malaikat pun masih tidak percaya dan merasa ragu karena ia tahu betul siapa itu Grandong dan apa yang akan terjadi jika makhluk itu dibiarkan terus hidup. Jatmiko pun kemudian justru membanggakan Grandong bahwa ia akan menangkap orang-orang yang telah menyerang mereka barusan. Siapa yang telah menyerang kita tadi? Aku sudah perintahkan kepada si Grandong untuk mencarinya dan jangan dibiarkan hidup. Ayo kita pulang. Kiai menunggu kita. Tunggu dulu, ada yang lupa. Apa? Di rumah tak ada makanan sedikit pun. Kurang ajar. Kenapa tiba-tiba Lindu Aji dan Jatmiko muncul? Dan dia selalu menggunakan si Grandong untuk melawanku, hingga membuatku tidak berdaya. Dan kau Blorong, kau tidak bisa menjaga Santalima yang sudah kau giring dengan mulus. Pasukanmu tidak berguna. Prajurit yang tidak becus apa-apa. Menangkap 1 orang saja tidak becus. Mak Lampir pun terlihat sangat marah kepada Nyi Blorong muridnya karena tidak mampu menangkap Santalima. Padahal ia sendiri tidak mampu melakukannya setelah beberapa kali berhadapan langsung dengan pemuda sakti tersebut. Nenek setan itu pun kemudian memberikan waktu tambahan kepada Nyi Blorong selama 3 hari lagi untuk bisa menangkap Santalima. Setelah kepergian gurunya, Nyi Blorong pun kemudian memerintahkan salah seorang muridnya untuk memanggil senopatinya, Ki Sancam Manuk, yang sedang bertapa untuk menambah ilmu kesaktiannya. Tak lama kemudian, Ki Sancam Manuk pun tiba di istana Nyi Blorong untuk menerima tugas baru dari ratunya. Apa titah Nyai Ratu pada hamba? Mak Lampir murka. Aku dicaci maki habis-habisan. Sebab aku gagal menjaga Santalima yang sudah berhasil aku tawan. Maksud Nyai melarikan diri? Iya. Tidak ada 1 orang pun yang bisa menandingi kehebatan Grandong yang membantu Santalima. Hamba tidak takut pada Grandong. Hamba akan mencari Grandong. Lakukanlah. Baik, Nyai Ratu. Kini kita menuju pada sebuah wilayah yang berada di daerah Gunung Penanggungan, di mana pada saat itu tampak seorang lelaki yang mirip dengan Prabu Angling Dharma sedang berjalan menuju Padepokan Linggabuana. Para murid yang melihatnya pun tampak terlihat panik dan mereka menyebut-nyebut nama Kamasutra. Lalu salah seorang dari mereka pun segera berlari untuk memberitahukan kepada guru mereka tentang kedatangan Kamasutra. Pendekar yang terkenal akan kesaktiannya, namun ia juga terkenal jahat dan mata keranjang serta sadis. Mereka semua terlihat bingung karena penasaran tentang apa tujuan Kamasutra mendatangi tempat tersebut. Pendekar yang bersenjatakan pedang besar
yang tersampir di punggungnya itu pun tampak sangat tenang ketika memasuki perguruan Lingga Buana dengan melewati puluhan prajurit padepokan yang telah siap siaga, seakan ia tidak ingin membuat keonaran di tempat tersebut. Aku datang bukan untuk bermusuhan. Tapi aku wajib bertanya, mau apa kau datang ke sini? Aku mau minta izin. Minta izin? Izin apa? Aku ingin tinggal di sini. Kamu mau tinggal di sini? Aku mau mengasihkan diri. Kamu harus mendapatkan izin langsung dari pimpinan tertinggi kami, Kiai Ageng Bantaran. Dan sekarang, beliau sedang tidak ada. Pergi kemana? Ke desa Wanaru, mengunjungi murid-muridnya yang berada di sana. Ya, Kamasutra pun langsung pergi begitu saja ketika telah mengetahui kemana Kiai Ageng Bantaran pergi. Sementara itu, Kiai Ageng Bantaran sendiri ketika itu sedang bertarung melawan seorang lelaki yang sepertinya adalah musuh lamanya. Tampaknya pimpinan padepokan Lingga Buana itu kewalahan menghadapi lawannya yang begitu lincah dan memiliki tenaga dalam tinggi. Entah sudah berapa kali sang kiai mendapatkan pukulan telak di tubuhnya. Namun hal tersebut tidak begitu berarti baginya. Bahkan kemudian ia masih bisa mengimbangi kekuatan tenaga dalam lawannya ketika keduanya saling mengadu ilmu untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Akan tetapi, lawan Kiai Ageng Bantaran kali ini memiliki ilmu yang cukup sempurna, sehingga sulit bagi sang Kiai untuk bertahan lebih lama. Hingga ketika mereka berdua kembali mengadu kekuatan tenaga dalam, maka sang Kiai pun dapat dikalahkan, walaupun kemudian sang Kiai masih bisa bangun dan kembali bersiap. Bagaimana Kiai Ageng Bantaran? Nasibmu bagi telur di ujung tanduk. Kau hebat, Jarang. Kemajuanmu pesat sekali. Aku balas dendam atas kekalahanku 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun aku menggembleng diriku. Hasilnya tidak percuma, bukan? Jangan banyak omong, Jarang. Aku bermaksud membinasakanmu dan anggota penjahat. Biang kerusuhan dan kerusakan umat manusia. Ayo, sekarang kita bertaruh nyawa. Aku ladeni Bantaran. Siapa kau? Kamasutra. Kamasutra. Kamasutra yang tiba-tiba datang pun langsung membela Kiai Ageng Bantaran. Hal itu membuat Jarham menjadi tertawa mengejek, karena yang ia tahu bahwa Kamasutra adalah pembunuh sadis dan pendekar jahat golongan hitam yang suka mengganggu istri orang lain. Jarham pun mengatakan bahwa Kamasutra adalah pendekar yang biadab dan lebih sadis daripada dirinya, sehingga menurutnya pemuda itulah yang lebih pantas mati. Kiai Bantaran yang melihat kedua orang berdebat di hadapannya sejak tadi pun hanya bisa terdiam, karena yang ia tahu selama ini bahwa Kamasutra adalah seperti yang dikatakan Jarham barusan. Kamasutra, kenapa kau menolong aku? Mulai hari ini aku akan membantu dan menolong orang-orang yang baik. Syukurlah, kau sudah mulai bertobat. Ternyata Kamasutra sudah bertobat, sehingga hal itu membuat Kiai Ageng Bantaran lega dan senang. Pemuda itu pun kemudian menceritakan bahwa dirinya baru saja berkunjung kepada kepokan Lingga Buana. Namun menurut murid-murid yang ada di sana, sang Kiai sedang mengajar di desa Wanaru, sehingga ia langsung menyusulnya dan bertemu di tempat tersebut. Kamasutra pun kemudian menjelaskan tujuan utamanya menuju padepokan Lingga Buana, yaitu untuk mengasingkan diri dari dunia luar guna menetap di tempat yang tenang, dan pilihannya adalah Gunung Penanggungan. Aku senang sekali kau sudah insaf dan sadar. Tapi mengenai keinginanmu untuk tinggal di wilayahku, aku terlebih dahulu harus membicarakannya dengan para
pimpinan perguruan Lingga Buana yang lain. Terima kasih. Aku dengar, Mak Lampir minta bantuan Nyi Blorong untuk menangkap si Grandong. Apa betul? Ya, Kini kita menuju pada sebuah kedai yang cukup ramai, dan di sana sedang kedatangan tokoh-tokoh sakti yang tampaknya sedang membicarakan Mak Lampir dan Grandong. Gerombolan golongan hitam itu sepertinya sedang mencari Grandong dan ingin menguasainya. Namun mereka malas jika harus berhadapan dengan Mak Lampir karena mereka tahu kalau mereka tidak akan sanggup mengatasinya. Akhirnya orang-orang itu pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Ki Gedeng Alas Kobar untuk membantu mereka menghadapi Mak Lampir. Ternyata pembicaraan mereka sejak tadi didengarkan secara diam-diam oleh Lindu Aji yang kebetulan juga sedang berada di tempat itu bersama dengan Basir. Di sana juga terdapat Kama Sutra yang menyamar dengan memakai caping lebar. Pemuda itu pun menguping semua pembicaraan orang-orang golongan hitam tersebut, karena ternyata mereka juga membicarakan dirinya yang rencananya akan dibunuh. Yang aku inginkan adalah Kama Sutra. mencari Kama Sutra tidak gampang. Aku pikir diundang ke sini, mau diajak bergabung untuk menghabisi Kama Sutra. Malah bicara soal Mak Lampir dan Grandong yang tidak ada gunanya. Ayo Sim, kita jalan. Semelikir, kamu itu selalu mengganggu kenikmatan orang loh. Ji, tunggu Ji. Kamu itu selalu buru-buru, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ada apa lagi Ji? Orang. Ya kenapa dengan orang? Orang itu begitu tenang. Bagaikan danau yang tidak terukur dalamnya. Kamu tahu siapa dia? Loh, kok malah tanya aku? Yang nggak ngerti. Tampaknya Lindu Aji begitu penasaran dengan sepak terjang Kama Sutra yang begitu dingin. Ia memiliki firasat bahwa pendekar bercaping lebar barusan bukanlah manusia sembarangan. Kini kita menuju pada Kisan Camanuk yang di saat itu telah berada pada sebuah gua, dan tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan bertubi-tubi yang ternyata adalah bersumber dari kekuatan Grandong. Lelaki yang merupakan senopati dari Nyi Blorong itu pun sepertinya cukup hebat dan mampu membendung serangan yang datang bagaikan gelombang laut tersebut. Namun setelah Grandong muncul, ia pun menjadi kewalahan menghadapinya, sehingga ia dapat dikalahkan oleh makhluk jelek tersebut. Lawan terus Grandong. Jangan biarkan siluman ular itu menangkapmu. Tiba-tiba saja Nyi Blorong pun muncul setelah senopatinya dengan mudah dapat dikalahkan oleh Grandong. Wanita itu pun kemudian menghajar Grandong dengan ilmu kesaktiannya. Mak Lampir yang khawatir dengan keselamatan Grandong pun langsung menuju gua tersebut. Ia hendak memisahkan atau melerai pertarungan antara Nyi Blorong dan Grandong. Namun sepertinya hal itu sulit untuk dilakukan olehnya. Hentikan perkelahian kalian. Jangan saling membunuh. Tinggalkan Pak Nyi Blorong. Tapi aku harus bantu guru. Apa kau ingin mampus? Keluar. Cepat Blorong. Perlihatkan kesaktianmu. Ya, akhirnya kini justru Mak Lampir yang menantang Grandong karena ia menjadi emosi sendiri ketika melihat perlawanan Grandong kepadanya yang penuh hawa nafsu membunuh. Namun tiba-tiba nenek setan itu menjadi jera dan takut berhadapan dengan Grandong, sehingga ia pun kemudian memanggil Gundala Seta untuk meminta perlindungan. Kini giliran Gundala Seta yang harus berhadapan dengan makhluk sati itu. Dan sepertinya lawan Grandong kali ini cukup hebat, bahkan mampu menangkap makhluk berbahaya tersebut.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, kematian Grandong berarti kematianmu juga. Bawa dia ke dalam istanaku. Aku akan membuat si Grandong menjadi tunduk patuh pada semua perintahku seperti dulu.